A few moments later. Pertama, ada pengertian disiplin. Disiplin sendiri merupakan sikap mental seseorang yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku seseorang yang berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah atau etik norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, ada unsur-unsur pembentukan disiplin. Unsur-unsur pembentukan disiplin yaitu saat seseorang mempunyai perilaku disiplin, biasanya didahului oleh serangkaian perilaku yang mendesak. Sikap-sikap inilah kemudian menjadi unsur-unsur pembentukan disiplin. Pembentukan disiplin terbagi menjadi dua. Yang pertama, sikap yang telah ada di dalam diri manusia. Dalam unsur ini, merupakan unsur yang hidup di dalam jiwa manusia yang harus mampu bereaksi terhadap lingkungan. Biasanya berupa tingkah laku atau pemikiran. Yang kedua, sistem nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Unsur ini merupakan bagian dari budaya yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman atau penuntun bagi kelakuan manusia. Disiplin mempunyai 3 aspek sebagai berikut. 1. Sikap mental atau attitude. Merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran, dan pengendalian otak. 2. Pemahaman baik mengenai sistem aturan, perilaku, norma, kriteria, dan standar rupa sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan akan aturan atau norma, kriteria, dan standar tersebut merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan sukses yang sedemikian. 3. Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk menaati segala hal secara cermat dan tertib. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis disiplin kerja. Dibagi 4, yang pertama pendisiplinan preventif, yaitu tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat terhadap berbagai ketentuan yang berlaku agar para pegawai tidak berperilaku negatif. Yang kedua ada pendisiplinan korektif, adalah pegawai yang telah melakukan pelanggaran dan ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi oleh indisiplinan. Yang ketiga ada pendisiplinan progresif, yaitu para pihak pelanggar diberikan kesempatan untuk memperbaiki terhadap kesalahan yang ia lakukan. Yang terakhir ada aturan kompor panas, yaitu aturan yang pada hakikatnya menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan hendaknya memiliki ciri-ciri yang sama dengan hukuman orang yang menyentuh kompor panas. Menurut Mukizat tahun 2002, terdapat 2 jenis disiplin kerja, yaitu yang pertama ada self-imposed, yaitu disiplin yang dipaksakan oleh diri sendiri atau kemauan sendiri tanpa adanya keterpaksaan dari orang lain atau dari luar. Yang kedua ada command disiplin, yaitu disiplin yang diperintahkan yang berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dan menggunakan cara-cara menakutkan serta memperoleh pelaksanaannya dengan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian atau Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 8 Tambahan Lembaga Negara Nomor 3041, yaitu menimbang bahwa dalam rangkaian usaha mencapai tujuan nasional yang mewujudkan masyarakat yang mandiri, taat hukum, peradaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan pelayanan yang adil dan merata. Dan juga diperlukan pegawai yang profesional dan bertanggung jawab, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Sastra Hadi Wiryodo 2003, secara khusus tujuan disiplin kerja bagi pegawai sebagai berikut. 1. Agar para pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan maupun peraturan kebijakan organisasi yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. 2. Pegawai dapat melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. 3. Pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana serta barang dan jasa organisasi dengan sebaik-baiknya. 4. Pegawai mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan harapan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ada fungsi disiplin kerja. Yang pertama, menata kehidupan bersama dalam suatu organisasi. Yang kedua, membangun dan melatih kepribadian yang baik. Yang ketiga, pemaksaan untuk mengikuti peraturan organisasi. Yang keempat, sanksi atau hukum baik yang melanggar disiplin. Tolak ukur kedisiplinan pegawai, yaitu setiap organisasi perlu memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh para pegawai agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur kedisiplinan.
Adapun beberapa tolak ukur kedisiplinan pegawai, yaitu yang pertama, kepatuhan terhadap jam-jam kerja. Contohnya, ketika kita masuk kerja dan ketentuannya masuk jam 7, kita harus masuk jam 7. Yang kedua, kepatuhan terhadap instruksi dari atasan serta pada peraturan dan tata tertib yang berlaku. Yang ketiga, berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal instansi. Contohnya seperti, kita tidak mungkin kan ke tempat kerja memakai pakaian tidur. Kita harus memakai pakaian yang baik dan sopan, seperti jas atau kemeja. Ketiga, menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan kantor dengan penuh hati-hati. Di sini juga kita belajar artinya tanggung jawab menggunakan alat-alat kantor yang sudah diberikan, agar berhati-hati dan dapat memeliharanya. Yang terakhir, ada bekerja dengan mengikuti prosedur kerja yang telah ditentukan. Tidak hanya dari sisi karyawan saja, tetapi juga budaya di dalam organisasi. Adapun faktor-faktor yang dimaksud diantaranya 1. Tujuan dan kemampuan ikut memengaruhi tingkat kedisiplinan pegawai. 2. Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan pegawai karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. 3. Komunikasi dua arah. Dengan adanya komunikasi dua arah, lingkungan kerja semakin terasa nyaman antar individu. 4. Keadilan harus diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan pegawai menjadi baik pula. 5. Pegawai ketat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai. 6. Ketegasan pimpinan harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap pegawai yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukum yang diterapkan. 7. Penghargaan. Ketika pegawai mendapatkan penghargaan atas hasil kerjanya, mereka merasa bahwa dirinya dihargai dalam organisasi. Selanjutnya ada indikator disiplin pegawai dibagi 3. Yang pertama ada disiplin waktu. Disiplin waktu ini diartikan sebagai tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja, pulang kerja maupun tugas yang akan diberikan oleh pimpinan. Lalu yang kedua ada disiplin peraturan dan berpakaian. Peraturan maupun tata tertib yang tertulis maupun tidak tertulis memiliki tujuan agar suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Oleh sebab itu dibutuhkan sikap yang setia dari pegawai terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah yang telah ditentukan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir adalah disiplin bertanggung jawab. Salah satu wujud tanggung jawab pegawai adalah penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di kantor. Selanjutnya ada sanksi disiplin kerja. Menurut Soswadi Wirjo tahun 2001, tujuan utama mengadakan sanksi disiplin kerja bagi pegawai yang melanggar norma-norma perusahaan adalah memperbaiki dan mendidik para pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan apa yang dilakukannya dan harus secara adil dan dapat diterima. Sanksi disiplin kerja dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hukum disiplin ringan. Hukum disiplin ringan ini memiliki beberapa jenis dan terbagi menjadi 3. Yang pertama, teguran lisan. Teguran lisan ini disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada pelanggar yang melanggar kedisiplinan. Yang kedua, teguran tertulis. Teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang lagi. Yang ketiga, pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak tertulis secara dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum dan melakukan pelanggaran. Sanksi disiplin sedang. A. Penundaan pemberian kompensasi yang sebelumnya telah direncanakan sebagaimana tenaga kerja lainnya. B. Penurunan upah sebesar 1 kali upah yang biasanya diberikan, harian, mingguan, atau bulanan. C. Penundaan program promosi bagi tenaga kerja yang bersangkutan pada jabatan. Lalu yang terakhir ada hukuman disiplin berat sebagai berikut. Yang pertama, penurunan jabatan yang setingkat lebih rendah dari jabatan yang diberikan sebelumnya. Yang kedua, pembebasan dari jabatan pekerjaan yang dijadikan sebagai tenaga kerja biasa bagi yang memegang jabatan. Yang ketiga, pemutusan hubungan sendiri dengan hormat atas permintaan sendiri tenaga kerja yang bersangkutan. Yang terakhir, pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat sebagai tenaga kerja di perusahaan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf ada perkataan yang kurang baik. Mungkin ada pertanyaan.
tidak menerima hukuman yang telah diberikan karena tidak disiplinnya. Bagaimana jika seorang pegawai tidak menerima hukuman atau sanksi yang telah diberikan karena tidak disiplin? Akan kami terima pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Ya, sebutkan pelanggaran yang dilakukan pegawai dengan sanksi disiplin sedang. Apakah ada lagi yang bertanya? Yang dimaksud dengan indikator pegawai itu teh, yang dimaksud dengan indikator disiplinnya pegawai itu apa sih? Apakah ada lagi yang bertanya? Mengapa kepemimpinan memengaruhi disiplin kerja? Izin menjawab. Karena pemimpin harus mencontohkan bawahannya supaya bawahannya juga baik menjadi. Apakah jawabannya? Izin menjawab yang merasa tentang apa itu yang dimaksud indikator disiplin pegawai. Yang dimaksud adalah tentang kedisiplinan waktu, kedisiplinan waktu dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, seperti disiplin peraturan yang berpakaian dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Mungkin segitu ya. Cukup? Baik, izin menjawab yang selanjutnya. Pertanyaannya, mengapa jika pegawai tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya? Jadi pegawai dapat mengajukan upaya administrasi dengan cara mengajukan keberatan atau banding administrasi. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Risa, yaitu sanksi disiplin sedang itu apa saja? Sanksi disiplin sedang yaitu ada yang pertama penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Selanjutnya kita akan melakukan kuis, jadi kalian bisa menjawab. Baik, sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama, apa saja aspek-aspek disiplin? Apa itu? Pertama, sikap mental atau attitude. Yang kedua, pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku. Dan yang ketiga, sikap kelakuan yang secara wajar. Terima kasih. Tapi insya Allah bakal dapet Hadiah ya, BMW. ya. Terus selanjutnya ada pertanyaannya, siapa yang tahu macam-macam norma? Ya, silakan. Ada norma agama, norma hukum,
norma kesopanan. Udah. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi. Disiplin yang diperintahkan disebut juga dengan Common disiplin. ya. Dari kelompok berapa? 5. Pintar ya? Udah 2 ya. Lalu ada yang ke pertanyaan keempat. Sebutkan fungsi disiplin kerja menurut Afendi. Kita hitung aja ya. 1, 2, 3. Udah 2. Itu udah 2. Yang kedua. Harus dikasih kesempatan lagi buat yang lain. Nanda atau Silva? Ulang ya. 1, 2, 3. Ya, Nanda. Yang pertama perilaku individu bersama dalam berorganisasi. Yang kedua membangun dan melatih kepribadian yang baik. Yang ketiga pemaksaan untuk mengikuti peraturan organisasi. Dan yang terakhir sanksi atau hukuman bagi yang melanggar disiplin. Terima kasih. Mungkin presentasi dari kami cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.